Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan presentasi fitokimia mengenai fraksinasi ekstrak daun jati Belanda dengan metode ekstraksi cair-cair. Untuk anggotanya di sini ada Alivia Putri, ada Chandra Fajar, Dini Oktavia, Dini Rahmawati, Gina Nusifa, Indri Lestari, Kiki Wahyudi, dan Monica Stella. Selanjutnya di sini ada tujuan dari praktikum kami. Yang pertama yaitu mengetahui cara fraksinasi ekstrak daun jati Belanda dengan metode ekstraksi cair-cair, dan yang kedua yaitu menentukan hasil fraksi ekstrak daun jati Belanda yang didapat setelah dilakukan ekstraksi cair-cair. Di sini ada teori dasar dari praktikum kami. Ekstraksi adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstraksi harus mudah digerus menjadi serbuk. Ekstraksi cair-cair atau dikenal ekstraksi solvent merupakan pemisahan fasa cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat larut yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak atau solvent. Aplikasi ekstraksi cair-cair ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu aplikasi yang bersaing langsung dengan operasi pemisahan lain dan aplikasi yang tidak mungkin dilakukan oleh operasi pemisahan lain. Nah, di sini juga ada keunggulan dari metode cair-cair, yaitu dapat beroperasi pada kondisi ruang, dapat memisahkan sistem yang memiliki sensitivitas terhadap temperatur dan kebutuhan energinya itu relatif rendah. Prinsip dasar ekstraksi cair-cair ini melibatkan pengontakan suatu larutan dengan pelarut solvent yang tidak saling melarut dengan pelarut asal yang mempunyai densitas yang berbeda, sehingga akan terbentuk dua fase beberapa saat setelah penambahan solvent. Hal ini itu menyebabkan terjadinya pemindahan massa dari pelarut asal ke pelarut pengekstrak. Pemindahan zat larut dalam pelarut baru yang diberikan disebabkan karena adanya daya dorong yang muncul akibat adanya beda potensial kimia antara kedua pelarut, sehingga proses ekstraksi cair-cair ini merupakan proses pemindahan massa yang berlangsung secara difusional. Fraksinasi adalah teknik pemisahan ekstrak hasil maserasi yang telah diuapkan sehingga diperoleh ekstrak kental. Fraksinasi ini mengeluarkan berbagai pelarut dengan kepolaran yang berbeda, sehingga masing-masing pelarut mengandung senyawa dengan kepolaran yang berbeda-beda pula. Metode ekstraksi cair-cair ini sangat penting digunakan bila pemisahan campuran dengan cara destilasi tidak memungkinkan dilakukan, misalnya itu karena pembentukan asetrop atau karena kepekaan terhadap panas atau tidak ekonomis. Seperti halnya pada proses ekstraksi padat cair, ekstraksi cair-cair ini selalu terdiri atas sedikitnya dua tahap, yaitu pencampuran secara intensif bahan ekstraksi dengan pelarut dan pemisahan kedua fasa cair itu sesempurna mungkin. Tanaman jati Belanda atau yang memiliki nama ilmiah Guazuma ulmifolialam merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Di sini banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa ekstraksi etanol daun jati Belanda mempunyai daya inhibisi yang paling tinggi terhadap aktivitas enzim limfase pankreas manusia. Dengan demikian akan menghambat proses kegemukan. Senyawa yang paling banyak dalam kandungan ekstrak yaitu ada senyawa tanin dan flavonoid. Sedangkan senyawa yang lain yaitu adanya saponin, ada juga steroid. Kemudian di sini ada klasifikasi dari tanaman jati Belanda. Divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, ordonya Malvales, familinya Speculaceae, genusnya Guazoma, spesiesnya Guazoma ulmifolialam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tanaman jati Belanda berasal dari Amerika. Tumbuhan ini berupa semak atau pohon yang memiliki tinggi 10 sampai 20 meter dengan percabangan ramping. Jati Belanda memiliki daun tunggal yang berbentuk bulat telur sampai lanset. Panjang helai daunnya 4 cm sampai 22,5 cm dengan lebar 2 sampai 10 cm. Itu menurut Depkes RI tahun 1978
Selanjutnya, yang sebelumnya, permukaan daun bagian atas berambut jarang, sedangkan permukaan bagian bawah berambut rapat. Panjang tangkai daunnya 5-25 mm. Daun jati Belanda mempunyai stipula atau daun penumpuk, tetapi biasanya gugur di awal. Jati Belanda memiliki bunga yang berupa bunga mayang, terletak di ketiak daun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama itu ada botol semprot, corong pemisah, gelas kimia, gelas ukur, lumpang dan alu, statif dan klem, spatel, timbangan analitik, dan water bath. Dan untuk bahannya sendiri ada aquades, ekstrak daun jati Belanda, etil asetat, dan N-heksan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Pertama-tama kita akan melakukan praktikum tentang ekstrak etanol daun jati Belanda kurang lebih 50 ml. Kemudian ditimbang ekstrak etanol daun jati Belanda sebanyak 2 gram, lalu dilarutkan dengan air sebanyak, setelah itu dipanaskan di atas water bath beberapa menit hingga larut sempurna. Videonya bisa agak dipercepat dikit. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan pelarut yang sebelumnya digunakan, pelarut air yang tadi, kemudian ditambahkan pelarut yang kedua, yaitu pelarutnya N-heksan, kurang lebih sebanyak 40 ml ke dalam corong pisah. Kemudian setelah larutannya dimasukkan ke dalam corong pisah, ditutup dan digoyangkan corong pisah tersebut dengan sesekali membuka tutupnya. Videonya bisa dimajuin sedikit. Nah, dikocok-kocok sambil sesekali membuka tutupnya. Setelah dikocok-kocok, didiamkan campuran selama beberapa menit hingga kedua pelarut memisah. Kemudian dipisahkan pelarut tersebut dengan cara membuka corong keran yang pisah. Kemudian disisihkan cairan aquades setelah dipisahkan. Kemudian dipisahkan atau dipindahkan lapisan elektron yang berada dalam corong gelas ke dalam beaker gelas. Setelah itu diekstraksi cair-cair larutan aquades dengan etil asetat. Kemudian dituangkan larutan aquades ke dalam corong pisah lalu ditambahkan etil asetat sebanyak 40 ml. Setelah itu dikocok kembali. Kemudian dipisahkan kembali lapisan aquades yang berada di bawah ke dalam beaker gelas. Kemudian ditampung lapisan etil asetat dalam beaker gelas. Setelah itu ditampung lapisan etil asetat di dalam beaker gelas, kemudian akan didapatkan hasil praksi. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk hasil.
Dari hasil yang didapatkan, sampel yang digunakan yaitu Simplicia, yang digunakan daun Simplicia daun jati Belanda. Untuk metode ekstraksinya itu fraksinasi cair-cair. Nah, di sini menggunakan 3 fraksi uji. Yang pertama terdiri dari air, kedua N-heksan, ketiga etil asetat. Kemudian untuk air, hasil yang didapatkan organoleptisnya yaitu larutan berwarna coklat, akan tetapi tidak pekat ya. Untuk volume yang dihasilkan sebanyak 50 ml, bisa dilihat dari gambar. Kemudian yang kedua ada N-heksan. N-heksan ini organoleptis yang didapatkannya yaitu larutan berwarna hitam. Nah, hitam ini pekat ya, dan volume yang dihasilkan itu sebanyak 40 ml. Kemudian fraksi uji yang ketiga yaitu etil asetat. Nah, etil asetat ini didapatkan larutan berwarna coklat. Berwarna coklat ini agak pekat dan volume yang dihasilkan itu sebanyak 40 ml, bisa dilihat dari gambar. Dan untuk selanjutnya ada pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Poin yang pertama di sini adalah fraksinasi adalah suatu proses pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Lalu yang kedua yaitu ekstraksi cair-cair, merupakan pemisahan komponen kimia di antara dua fase pelarut yang tidak saling bercampur, di mana sebagian komponen larut pada fase pertama dan sebagiannya lagi larut pada fase kedua. Nah, untuk daun ekstraknya juga di sini ada digunakannya daun jati Belanda atau Guazuma ulmifolia yang merupakan salah satu tanaman suku Sterculiaceae yang dikenal sebagai salah satu tanaman obat. Daun jati Belanda sudah umum terdapat dalam jamu pelangsing tubuh dan biasanya dibuat dalam bentuk teh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini proses fraksinasi dimulai dengan menggunakan air sebagai pelarut pertama. Ekstrak tersebut dipanaskan di atas water bath selama beberapa menit dengan bertujuan ekstrak tersebut dipanaskan yaitu untuk meningkatkan pelarutan dari ekstrak daun jati Belanda. Kemudian setelah dipanaskan, digunakannya corong pisah karena corong pisah ini merupakan peralatan laboratorium yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dan densitas berbeda yang tercampur. Kemudian selanjutnya dimasukkan N-heksan ke dalam corong pisah, kemudian ditutup corong dan digoyang dengan kuat bertujuan untuk memperoleh fase larutan. Kemudian N-heksan ini digunakan sebagai pelarut kedua karena N-heksan adalah pelarut yang bersifat nonpolar dan memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air, sehingga pelarut tersebut akan terpisah dengan air dan terbentuk pada bagian lapisan atas air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian pada saat corong pisah digoyang, sesekali keran pada bagian bawah dibuka untuk melepaskan tekanan uap yang berlebihan. Selanjutnya, jika sudah terbentuk dua lapisan, yaitu N-heksan dan fraksi air diekstraksi kembali dengan menggunakan etil asetat. Karena etil asetat akan menarik senyawa nonpolar yang tertinggal dalam fraksi air. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat 3 fraksi, yaitu fraksi larutan ekstrak bercampur dengan air, bercampur dengan N-heksan, dan bercampur dengan etil asetat. Nah, secara organoleptis dapat dilihat bahwa larutan ekstrak bercampur dengan air atau aqueous mendapatkan hasil dengan larutan yang berwarna coklat. Dari larutan ekstrak yang bercampur dengan N-heksan mendapatkan hasil dengan larutan berwarna hitam, dan dari larutan ekstrak bercampur dengan etil asetat mendapatkan hasil dengan larutan berwarna coklat, di mana masing-masing volume yang didapatkan yaitu sebanyak 50, 40, dan 40 ml. Next. Selanjutnya, kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, ekstrak daun jati Belanda dapat difraksinasi dengan metode ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut air, N-heksan, dan etil asetat.
Kemudian yang kedua yaitu hasil fraksi ekstrak daun jati Belanda dengan metode ekstraksi cair-cair didapatkan sebanyak 50 ml pada fraksi air, 40 ml pada fraksi N-heksan, dan 40 ml pada fraksi etil asetat. Berikut ini acuan yang kami gunakan dalam menyusun PowerPoint praktikum ini. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.